Oke, kita sekarang sudah di tahun 2025 ya. Ini awal tahun ini adalah momen di mana orang-orang itu semuanya pada bikin resolusi untuk akhir tahun. Saya yakin banyak dari kalian yang nonton ini di awal tahun lalu, awal tahun 2024, juga banyak yang bikin resolusi akhir tahun. Dan banyak sekali pasti yang 50% aja nggak tercapai. Saya cukup yakin, karena memang fenomenanya seperti itu. Orang menggebu-gebu itu di awal tahun. Kalau kita lihat tempat gym, itu di awal tahun tuh penuh tuh. Semua orang serius gitu. Mereka bikin target, berasa bakal tercapai, dan motivasinya masih terbakar-bakar. Ya, masuk ke Februari, Maret, April, sampai di Juli, Agustus, September, itu motivasinya turun. Dan lupa kalau dia punya resolusi akhir tahun. Di sini saya ingin tekankan ke kalian ya. Satu tahun demi satu tahun itu kan lewatnya cepat sekali. Kalau kalian nggak merubah apa yang kalian lakukan dalam hidup kalian, maka dalam 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kemungkinan besar kalian akan berada di tempat yang sama. Dalam konteks membuat resolusi tahunan, kalau dari saya, saran saya adalah membuatnya itu per bulan. Jadi kita buat per tahun, kemudian kita pecah per bulan, dan setiap bulan kita harus disiplin monitor. Tapi di video ini saya nggak mau ngomongin soal pencapaian resolusi. Ya, saya akan spesifik ngomongin apa saja hal-hal yang perlu kamu rubah dari sisi diri kamu sendiri supaya di 2025 ini kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa mencapai resolusi yang sudah kamu tetapkan. Ada 7 hal ya. Yang pertama itu adalah jangan nonton film porno. Nah, ini sesuatu yang saya selalu tekankan secara berulang-ulang. Banyak yang nanya ke saya, kemudian saya sudah jelaskan secara berulang-ulang. Saya ingin kalian di sini mencoba untuk stop nonton film porno. Ya, karena ini menurunkan fokus dan juga menurunkan motivasi. Saya yakin bagi kalian yang nonton, kalian juga merasakan hal yang sama ya. Jadi ketika sebelum menonton berasa ingin nonton, setelah semuanya selesai, motivasinya hilang, badannya lemes, ya seakan-akan hampa gitu ya. Dan fokusnya itu juga menjadi tidak tajam. Apalagi yang sudah sampai kecanduan. Karena setiap hari bawaannya kepikiran untuk nonton terus. Ya, jadi caranya gimana? Yang bisa dilakukan adalah turunkan intensitasnya dulu. Misalnya kalian melakukannya 7 hari seminggu, turunkan menjadi 3 kali, turunkan menjadi 1 kali, dan kemudian hilangkan. Kalau benar-benar langsung dihilangkan, memang menurut saya juga nggak memungkinkan ya, bukan sesuatu yang mudah. Tapi turunkan intensitasnya perlahan dan hindari stimulasi. Dan ini juga saya selalu tekankan ya, stimulasi untuk mau menonton film porno itu datang dari banyak hal dari apa yang kita tonton, apa yang kita dengar. Nah, kalau yang dari kita tonton, ya terutama dari handphone, ini saya selalu menyarankan untuk kalau misalnya ada konten-konten yang memancing kalian untuk mengarah ke sana, ya mau menonton untuk film porno, konten-konten itu ya kalian pilih titik tiganya, kemudian pilih untuk tidak menampilkan konten tersebut. Ya itu ada pilihannya tuh, di setiap sosial media tulisannya berbeda, tapi kalian bisa pilih itu. Ya supaya kenapa? Supaya konten-konten yang bermunculan bukan konten yang seperti itu. Itu ya. Jadi yang pertama ini kalian jangan nonton film porno, ya coba tahan sampai akhir tahun 2025. Yang kedua, olahraga setiap hari. Ini juga hal yang sepele tapi nggak semua orang lakukan, ya. Saya sekarang di umur sudah 30-an, ya sudah lebih dari beberapa teman saya itu meninggal. Ya umurnya itu ada yang di umur 20-an, ada yang di umur 30-an. Beberapa sudah meninggal. Dan salah satu alasannya itu adalah penyakit jantung, ya karena makannya nggak dijaga dan nggak pernah olahraga. Di sini saya ingin mengajak kalian untuk mulai untuk berolahraga setiap hari karena ini bisa merangsang endorfin, ya bisa mengurangi stres. Ya, jadi kalau kalian yang di sini pekerja keras, ya dorong diri kalian untuk mencapai banyak hal dalam hidup, olahraga itu sangat berguna. Jadi bukannya olahraga bikin kalian jadi capek. Banyak orang yang berpikir, ah kalau gua pagi-pagi olahraga atau malam-malam olahraga, nanti hari selanjutnya atau di hari itu jadi capek. Nggak seperti itu. Justru kalau kalian badannya sehat, malah jadi segar. Olahraga itu bikin segar. Kalian bisa coba. Dan kalau dari saya yang saya sarankan adalah lari. Ya kalau saya lari ya. Tiap 2 hari saya lari. Lari 30 menit. Nah kalau misalnya kalian memang nggak bisa lari, ya mungkin jalan minimal. 8.000 langkah. Jalan aja di dalam kamar boleh, di luar rumah boleh, di komplek ya, keliling komplek gitu. Tapi intinya ada olahraga yang kalian lakukan. Kalau misalnya susah untuk memulai satu habit baru ini, kalian bisa mulai dengan 1 menit dulu. Yang saya selalu sarankan ya, mulai dengan 1 menit dulu.
Olahraga 1 menit, kemudian berhenti, udah selesai. Besoknya 1 menit lagi, udah selesai. Sampai 20 hari, 30 hari. Ketika sudah jadi kebiasaan, baru kalian naikin intensitasnya. Jadi intinya, memang yang paling sulit itu adalah ketika mau memulai, bukan pada saat naikin intensitas. Jadi pada saat mau memulai memang harus diakali. Salah satu caranya adalah dengan memulai dengan 1 menit. Kemudian yang ketiga adalah pikiran positif. Nah, ini saya selalu tekankan ya, pikiran itu menentukan masa depan kalian. Apa yang ada di dalam pikiran kalian, itu yang menentukan masa depan kalian. Karena target kalian dalam hidup, ya persepsi kalian terhadap apa yang kalian temui, itu semuanya ada di dalam pikiran kalian. Jadi kalian harus usahakan bahwa pikiran kalian itu positif. Kalian hanya bisa menemukan peluang-peluang dalam hidup yang bisa merubah hidup kalian ketika pikiran kalian itu positif. Jadi apapun yang kalian temui itu positif. Caranya gimana? Ya salah satu caranya adalah hindari eksposur yang negatif di pagi hari. Ya kalau saya ya biasanya kalau pagi hari saya itu akan kurangi sosmed. Dan kalau misalnya pagi-pagi ada berbincang dengan orang, saya akan sangat menghindari untuk ngomongin hal yang negatif. Semuanya saya usahakan positif. Supaya kenapa? Supaya sepanjang hari menjadi positif. Sebenarnya pikiran positif ini banyak sekali elemen yang mempengaruhi. Ya dari misalnya apa yang kita konsumsi di sosial media, ya kalau misalnya kita konsumsinya hal-hal yang positif, maka otomatis konten-konten yang bermunculan, ya sekarang sosial media kan algoritmenya itu mereka mengikuti apa yang kita suka. Kalau kita mengkonsumsi terus yang positif, jadi kalau misalnya ada yang nggak positif kita swipe, kita lama nonton di yang positif, lama-lama isinya semuanya yang positif. Ya usahakan yang positif semua tuh. Nah, supaya kenapa? Supaya secara perlahan pikiran kita bisa positif. Memang banyak sekali yang mempengaruhi. Salah satunya misalnya teman juga ya. Kalau teman-teman kita negatif semua, tentu kita akan ikut negatif kecenderungannya. Makanya kita harus bisa mengelilingi diri kita dengan orang yang positif. Kurangi interaksi dengan orang-orang yang negatif. Kemudian yang keempat adalah membaca buku 4 per bulan. Ya ini ada research-nya ya, CEO dari perusahaan besar di dunia yang sukses, mereka baca buku 4-5 per bulan. Jadi saya sangat menyarankan kalian untuk membaca buku yang banyak. Saya pribadi sekarang sudah di level 3-4 buku per bulan. Ya, 1 minggu itu rata-rata saya habisin 1 buku. Di sini banyak sekali orang yang berpikiran kalau baca buku itu kita baca yang most popular. Ya, misalnya sudah terjual 1 juta kopi kita baca. Sebenarnya ini adalah pemikiran yang nggak terlalu benar. Karena kenapa? Kalau kita baca bukunya hanya yang sudah terjual 1 juta kopi, yang paling populer, maka cara berpikir kita akan sama dengan orang-orang yang ada di luar. 1 juta orang udah baca bukunya, termasuk kita. Kita akan sama dengan mereka. Sedangkan di luar sana, dan saya juga banyak menemukan ya, banyak buku-buku yang itu kualitasnya bagus, tapi dia nggak masuk dalam kategori most popular. Nah, itu bisa membuka kerangka berpikir kita, dan cara berpikir kita akan berbeda dengan orang-orang lain yang hanya membaca buku yang most popular, yang terjual jutaan kopi. Gitu. Saya ingin mengajak kalian, dorong diri kalian untuk coba baca buku yang tidak most popular. Ya, karena yang tidak most popular itu tidak selalu isinya jelek. Ya, kadang bisa memberikan perspektif yang berbeda dan isinya bagus. Itu sudah saya banyak temui. Dan kemudian pilih topiknya yang spesifik ya terhadap apa yang ingin kalian dalami. Karena jumlah buku kan memang banyak sekali ya. Ada leadership, ada marketing, ada entrepreneur, ada finance. Apa yang kalian ingin dalami, maka kalian fokuskan bacaan kalian di sana dulu. Sampai benar-benar tajam. Itu saran dari saya, karena saya bermulanya juga seperti itu. Tadinya saya mendalami finance, saya baca semuanya finance. Ya, investment dan finance. Kemudian sekarang sudah mulai melebar. Tapi saran saya selalu tajamkan dulu ya. Di satu bagian, baca sampai dalam baru melebar. Kemudian saran saya yang kelima ini adalah nggak usah ikut campur urusan orang. Nah ini adalah sesuatu yang juga nggak gampang dilakukan, terutama kalau sudah menjadi habit ya. Mungkin kalian juga pernah mendengar ya, orang-orang yang berada di level menengah ke bawah itu biasanya kalau ketemu orang ngomonginnya orang lain. Ngomonginnya hal-hal yang negatif. Nah kalau misalnya orang-orang yang menengah ke atas, apalagi yang di atas, kalau ketemu orang ngomonginnya ide dan peluang baru. Ya gimana bisa maju, ya di masa depan apa yang bisa dilakukan. Belajar untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Karena kalau kalian benar-benar menyadari ini, kalian tahu bahwa waktu dan energi kalian habis. Ya kalau kalian mengurus masalah orang lain. Jadi kalau misalnya ada teman kalian tiba-tiba telepon, curhat, lempar semua masalahnya ke kalian, minta kalian membantu berpikir, kalau kalian benar-benar pelajari, itu sebenarnya menyedot waktu dan energi kalian. Yang tadinya bisa untuk hal yang diri kalian untuk yang positif, jadinya ke arah sana gitu. Apalagi kalau temannya banyak tuh yang seperti itu. Jadi saya ingin mengajak kalian untuk belajar untuk tidak
usah ikut campur urusan orang, ya karena tahun ini adalah tahun untuk perubahan untuk kalian. Kalian ingin melihat diri kalian yang berbeda di akhir tahun 2025. Belajar untuk tidak ikut campur terhadap urusan orang lain. Dan ini caranya memang hanya dengan pikiran kita. Kita harus secara sadar berpikir kita nggak mau ikut campur urusan orang lain. Yang nggak ada cara lain. Pokoknya seperti itu caranya. Selain menghindari orang-orang yang memang tipenya mau kita itu dilemparin masalah-masalah terus ya, terutama masalah negatif dari diri dia. Kemudian hal yang keenam adalah cari orang yang lebih sukses dari kalian untuk menjadi orang terdekat. Nah ini saya juga selalu tekankan ya. Kan kalau misalnya kita mau tahu kita punya pencapaian dan gaji, itu kita tinggal rata-ratain aja dari 5 orang terdekat kita. Coba kalian tulis 5 orang terdekat kalian, tulis gajinya kira-kira dan mereka punya kekayaan berapa. Rata-ratanya itu adalah kekayaan kalian. Kemungkinan besar ini pasti benar. Supaya kalian bisa upgrade diri dari pola pikir, dari vibrasi, dari motivasi, juga bisa dapat peluang. Kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang ingin sukses, yang ingin maju, dan lebih sukses dari kalian kalau bisa. Dan ini bukan meninggalkan teman lama ya. Banyak orang yang mengartikan, oh kita meninggalkan teman lama untuk mencari teman baru. Bukan. Mengurangi frekuensi dengan teman lama yang tidak sesuai, ya kemudian menambah frekuensi dengan orang-orang baru yang sesuai. Di mana? Ya bisa di komunitas bisnis, komunitas olahraga, komunitas agama, dimanapun. Kita cari dan kita saring. Jadi memang perlahan ya, kita ketemu orang, ngomong, ngobrol, kita perkenalan, kita tahu, ini orangnya di level ini nih, dia orangnya lebih sukses dari gua dan dia pengen maju. Nah ini masuk dalam lingkaran gua nih. Itu memang kita harus pilah. Kita ketemu orang banyak baru kita bisa saring. Jadi bukan hal yang instan. Jadi ini butuh effort dari kalian gitu ya. Tapi ini pengaruhnya akan sangat besar. Jadi kalau kalian sekarang lakukan dan bulan Februari misalnya kalian sudah menemukan beberapa orang yang oke, yang ingin kalian tambahkan frekuensinya bersama dengan kalian karena sama-sama ingin maju, maka nanti di akhir 2025 pun kalian sudah akan melihat perubahan yang besar dalam hidup kalian ya, dari sisi pola pikir, motivasi, vibrasi, ataupun peluang yang datang dalam hidup kalian. Kemudian yang ketujuh, itu adalah fokus di satu hal sampai mentok. Ya mungkin kalian juga sudah tahu ya, Bruce Lee pernah mengatakan paling ngeri itu ketemu orang yang latih satu tendangan 10.000 kali dibanding dengan orang yang melatih 10 tendangan ribuan kali masing-masing. Karena kalau misalnya latih satu tendangan 1.000-an kali, itu satu tendangan itu bisa mematikan gitu. Nah ini juga berlaku pada skill. Ya jadi kalau bisa kalian pilih satu skill yang kalian ingin latih itu sampai mentok. Jadi jangan pilih kebanyakan. Satu, dua, atau tiga udah mentok deh. Paling bagus kalian pilih satu dulu. Pilih satu yang kalian rasa penting bagi kalian dan memang kalian bisa mentokin. Dan buat goal untuk menjadi yang terbaik di situ. Kalau bisa sampai di kelas dunia. Kita nggak bisa pilih kebanyakan karena kalau kita pilih kebanyakan waktu kita terbatas. Ya kita tahu kita semua hanya punya 24 jam sehari dan kemudian sebagian besar waktunya sudah habis buat transportasi, makan, minum, dan juga tidur. Jadi waktu tersisa untuk menajamkan satu skill itu memang nggak banyak. Dan kita tahu juga ya ada hukum 10.000 jam. Untuk membuat satu skill itu sampai di level dunia, ya gitu butuh 10.000 jam. Nah kalau misalnya kita pilih kebanyakan skill, itu jadi kepecah. Ya jadinya kita bisa semua tapi nggak ada yang tajam. Gitu. Jadi saya ingin mengajak kalian di tahun ini, kalian pilih satu, fokuskan untuk menjadi yang terbaik. Tuliskan target kalian, akhir tahun 2025, ini skillnya akan mau seperti apa, levelnya. Kemudian dari situ nanti kalian buat plan dari bulan ke bulan apa yang harus dilakukan supaya itu bisa tercapai. Dan menurut saya ini yang akan unlock banyak sekali peluang dalam hidup kalian ya. Karena kalau misalnya skill kalian mentok di satu bidang, selain uang itu datang, networking kalian juga akan lebih gampang. Orang lebih mau untuk bergaul dengan kalian karena kalian punya value, punya skill yang mentok di satu bidang. Dan ini sudah terbukti ya. Kalau kamu nggak punya value yang tinggi, ya misalnya seperti skill yang mentok di satu bidang, ketika networking itu lebih susah. Tapi kalau kalian misalnya punya satu skill yang dimana kalian yang terbaik gitu ya di industri, itu orang semua akan mendekat. Seperti semut ke gula. Ya networking akan jauh lebih mudah, pintu akan terbuka, peluang akan terbuka, orang ngajak kolaborasi. Jadi intinya memang di satu ini menurut saya. Nah jadi 7 hal ini ya, saya yakin kalau 7 hal ini kalian lakukan dengan baik-baik, di akhir tahun 2025 hidup kalian akan berubah. Jangan nonton film porno, olahraga setiap hari, pikiran positif, baca buku 4 per bulan, nggak usah ikut campur urusan orang lain, cari orang yang lebih sukses untuk menjadi orang terdekat kalian, kemudian fokus di satu hal sampai mentok. Semoga berguna ya.